Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Dianwinarni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dalam bentuk podcast mengenai fenomena pembelajaran bahasa Inggris di era digital. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Miss Danar. Kita sapa dulu ya. Halo Miss. Hai. Nah, Miss Danar ini merupakan seorang guru bahasa Inggris di tingkat SMP yang memiliki sertifikat pendidik dan juga lulus dengan predikat cum laude. Hai Miss. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah, semoga Miss dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Inggris di era digital, seperti itu Miss. Baik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, banyak siswa yang justru lebih familiar belajar bahasa Inggris melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan juga masih banyak lagi dibandingkan dari pembelajaran kelas. Jadi banyak siswa yang lebih paham ketika belajar di media sosial, seperti itu Miss. Tentu saja hal ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Miss. Oke, baik. Baik, dari pembahasan tadi saya ingin bertanya nih, menurut Miss, apakah benar saat ini banyak siswa yang lebih mudah memahami bahasa Inggris melalui media sosial daripada pada saat pembelajaran di kelas? Baik, saya jawab ya. Baik, ini topiknya sangat menarik ya, kekinian banget gitu. Menurut saya betul sekali ya, kalau misalkan konten media sosial itu sangat berpengaruh terhadap siswa sekarang gitu. Karena memang zamannya mereka itu nggak cuma belajar dari pembelajaran di kelas, tapi mereka itu banyak yang misalkan dari konten di TikTok, dari YouTube, mereka itu bisa belajar dan mengadaptasi dari konten tersebut gitu. Menurut saya sih sangat berpengaruh gitu. Nah, lalu menurut Miss itu faktor apa yang membuat konten-konten digital tersebut itu lebih menarik daripada pembelajaran di kelas, Miss? Baik, menurut saya karena konten di media sosial itu visualnya itu lebih menarik gitu Mbak. Iya ya. Jadi kalau misalkan di kelas itu kan kayak boring gitu ya, bosen. Jadi lihatnya cuma di buku, di LKS gitu, textbook. Tapi kalau misalkan di media sosial kita itu visualnya itu menarik ya. Jadi kita itu lebih, siswa ya terutama lebih betah nontonnya kayak gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu hal yang bikin mereka itu tertarik belajar lewat media sosial seperti itu. Tadi Miss bilang bahwa belajar dari media sosial itu lebih menarik, seperti itu ya Miss? Iya betul. Itu apakah itu bisa mempengaruhi vocabulary kepada siswa pada saat Miss melakukan pembelajaran di kelas? Baik, jadi gini ya Mbak ya. Ada beberapa siswa saya itu yang dia itu aktif gitu media sosialnya gitu. Iya. Kayak dia tuh istilahnya zaman sekarang tuh lebih kekinian gaul gitu kan. Nah mereka itu gimana ya, bahasa sehari-hari mereka tuh kayak udah otomatis gitu. Contohnya nih mereka kayak lebih bilang sorry, thank you kayak gitu untuk bahasa sehari-hari mereka gitu. Nah saya mengamati, jadi kalau misalkan konten di TikTok atau YouTube selama itu hal positif itu bisa diadaptasi, bisa diambil hal positifnya dan itu bisa mempengaruhi tentang vocabulary bahasa Inggris gitu, dan itu sangat membantu siswa dalam belajar gitu. Jadi sejauh ini menurut Miss itu apakah siswa-siswa itu mempelajari kata-kata asing seperti selain thank you atau sorry seperti itu Miss? Apakah ada? Ada. Jadi waktu itu di pembelajaran saya gitu ya bahasa Inggris, jadi pembelajaran saya itu saya kaitkan dengan media sosial juga seperti video. Saya kasih tugas untuk
carilah video gitu. Jadi mereka belajar juga dari percakapan bahasa Inggris kayak gitu di media sosial. Baik, Miss. Dari pembahasan kita barusan, menurut Miss, apakah sekolah itu perlu mengadaptasi cara-cara pembelajaran yang menarik seperti ini, Miss, yang cocok untuk Gen Z? Ya, menurut saya itu perlu banget ya, Mbak ya, karena kita sebagai guru kan harus menyesuaikan zamannya ya, karena zaman sekarang udah Gen Z gitu, gurunya juga harus update nih tentang skill, tentang pembelajaran, jadi siswa kita nggak bosan. Iya. Gitu, Mbak. Iya. Lalu dari pengalaman mengajar Miss selama mengajar murid-murid ini kan pasti banyak ya, Miss. Itu bagian apa yang paling sulit dipahami siswa ketika Miss sedang menjelaskan materi di kelas, Miss? Yang paling sulit dihadapi sama siswa gitu ya? Sebenarnya itu waktu kelas speaking sama grammar sih itu. Soalnya kalau kelas speaking sama grammar, mereka itu kayak masih malu-malu dan takut gitu untuk mencoba gitu, Mbak. Ya. Apakah Miss itu punya tips and trick untuk bagaimana sih supaya siswa itu bisa lebih percaya diri seperti itu mungkin, Miss? Iya, mungkin tipsnya itu adalah yang pertama itu kita harus nggak usah melihat sekeliling kita dulu gitu. Anggap saja kayak kita tuh sama-sama belajar gitu. Jadi itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita saat kita di depan orang seperti itu. Terus yang kedua, kita tuh harus lebih banyak belajar kosakata atau vocabulary itu. Baik dari video, dari YouTube, dari TikTok, dari buku, dari mana saja. Jadi kalau misalkan kita banyak ilmu, kepedean kita, percaya diri kita itu akan lebih meningkat gitu. Baik, Miss. Karena ini sedang membahas tentang kepercayaan diri ya, Miss. Apakah murid-murid di sekolahnya Miss ini ketika sedang ditampilkan video pembelajaran seperti itu, apakah hal ini bisa membuat siswa lebih aktif atau bagaimana, Miss? Ya, menurut saya itu siswa jadi lebih interaktif, ya, lebih menarik juga, nggak bosan karena lihat video gitu kan. Jadi kita bisa lihat orang praktek langsung daripada kita melihat di buku kayak gitu, seperti itu. Ya. Mungkin selama Miss mengajar ini ya, apa video yang paling Miss kayak, oh ini sepertinya cocok untuk murid-murid yang gengsi banget nih, seperti itu. Apakah ada, Miss? Sejauh ini ada, itu di YouTube ya, itu tentang percakapan sehari-hari gitu. Nah itu menurut saya itu simple tapi bisa kita praktekkan sehari-hari gitu. Percakapan sehari-hari seperti contohnya excuse me gitu, terus ada thank you, terus ada sorry, hal-hal sederhana ya, percakapan sederhana tapi bisa diterapkan di kelas, di kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, Miss. Lalu ini kan Miss mengajar secara langsung di kelas menggunakan metode yang sangat kreatif ya, Miss, memakai video maupun yang lainnya seperti itu. Nah, ada nggak sih kalau misal siswa itu menggunakan bahasa Inggris tetapi memakai slang seperti itu, Miss? Jadi bukan bahasa Inggris formal. Apakah ada? Sejauh ini sih belum ada ya, Mbak ya. Cuma kalau misalkan kayak misalkan itu dia lagi marah gitu, ada sih beberapa gitu. Dia makanya itu slang language gitu, Mbak. Gitu. Kayak yang bad word gitu ya? Iya, betul gitu. Itu jadi saya juga agak bingung ya, dia tuh spontan apa misalkan dia emang mengadaptasi dari mana gitu, jadi dia tuh ngomongnya seperti itu gitu. Jadi slang language-nya itu dipakai kayak gitu, ke bad words gitu, dan ya seperti itu, tapi nggak banyak sih, Mbak. Gitu. Mungkin balik lagi ya, Miss, karena kan sekarang udah media sosial apalagi ya, Miss, itu kan sudah canggih banget. Jadi mungkin anak-anak itu lebih sering menonton konten-konten bahasa Inggris itu lewat media sosialnya ya, Miss. Lalu di era sekarang ini kan banyak yang memakai AI gitu ya, Miss. Apakah Miss pernah menjumpai waktu Miss
mengasih tugas atau apa gitu, ada siswa yang memakai AI untuk alat bantu seperti itu. Menurut Miss itu bagaimana? Ya, menurut saya penggunaan AI atau ChatGPT itu ya. Iya. Nah, menurut saya itu sangat membantu siswa gitu kan. Tapi kalau misalkan pemakainya tidak bijak atau mungkin cuma langsung copy paste tanpa dibantu untuk berpikir, Iya. itu akan melemahkan cara berpikir anak-anak gitu. Jadi kayak mereka tuh menggampangkan, oh iya dia langsung ChatGPT gitu. Jadi semuanya beres tapi dia nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi menurut Miss itu ChatGPT sebenarnya boleh saja ya Miss, akan tetapi itu harus dipilah-pilih, tidak boleh langsung copy paste seperti itu ya Miss. Nah, lalu menyikapi hal tersebut, apa langkah yang akan Miss lakukan agar pembelajaran bahasa Inggris di kelasnya Miss ini bisa lebih menarik seperti itu Miss? Baik, jadi menurut saya mungkin yang akan saya lakukan agar kelas saya lebih menarik itu dengan misalkan pembelajaran games gitu. Game selain video kan tadi sudah ya, maksudnya sudah saya terapkan video pembelajaran, terus ada misalkan kita dari video konten seseorang tentang English gitu, kita adaptasi, mungkin nanti pakai games juga gitu, lebih menarik untuk games sih, seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan Miss, gamenya itu seperti apa saja ya kalau boleh tahu? Iya, baik. Jadi waktu di English Club, jadi saya kan mengajar English Club juga, jadi di situ lebih ke permainan-permainan menarik gitu. Nah, mungkin itu akan saya adaptasi ke kelas juga. Ada permainan namanya itu guessing word. Apa itu Miss? Guessing word itu kayak ini, kita mempraktekkan gaya gestur gitu, nanti teman lain menebak. Itu namanya permainan guessing words. Seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Oh iya, ini menarik sekali ya Miss metodenya itu. Baik, tidak terasa kita sudah berada di ujung wawancara ya. Terima kasih Miss sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk meluangkan mengisi menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya pada episode kali ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss sebelumnya. Sama-sama, terima kasih juga ya.